Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Naim. Saya dari Departemen Ilmu Kelautan angkatan 2017, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya sebagai penerima beasiswa karya Salemba 4. Kebetulan saya diminta juga oleh BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk menjadi pemateri scholarship episode pertama ini. Nah, sebenarnya kemarin kan banyak banget tuh tentang Q&A mengenai beasiswa KSI sendiri. Itu kemarin saya lihat ada 15 pertanyaan kalau nggak salah, sekitar 15-20an lah. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu mengenai KSI itu apa, terus visi misinya apa, tujuannya KSI itu apa gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, kan itu kan banyak banget tuh contohnya kayak perlengkapannya apa, berkas-berkasnya apa gitu kan. Nah, di sini saya menjelaskan dulu program beasiswa Yayasan Karya Salemba 4 itu apa. Jadi kalau KSI sendiri itu kepanjangan emang Karya Salemba 4. Itu yang diartikan istilahnya untuk memberikan dari para donatur itu yang sekiranya dari mahasiswa itu yang berprestasi tapi kurangnya finansial. Nah, dari situ juga beasiswa karya Salemba 4 itu biasanya diterima oleh mahasiswa itu pada minimal semester 2 sampai semester 6. Tapi ada yang dari SMA juga, itu melalui jalur yang berbeda dari penerimaan beasiswa yang ada di universitas, khususnya Universitas Diponegoro. Nah, terus sebelum masuk jauh lagi, mungkin teman-teman bisa juga cek di www.beasiswa.co.id. Itu ada beasiswa karya Salemba 4 semuanya di situ. Nah, jadi karya Salemba itu didirikan untuk membantu kehidupan dan keberlanjutan kuliah mahasiswa Indonesia, mulai dari keluarga yang berpendapatan rendah sampai kalangan yang menengah ke atas lah istilahnya. Jadi di sini di notes kita juga dari beasiswa karya Salemba 4 itu tidak menotis untuk SKTM atau surat keterangan tidak mampu, karena di beasiswa karya Salemba 4 ini banyak kalangan dari mahasiswa, mungkin dari ekonomi yang menengah ke bawah dan ekonomi yang menengah ke atas gitu. Terus tadi beasiswa karya Salemba 4 itu didirikan oleh 8 founder teman-teman, karena 8 founder ini menginisiasi dia lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terus yang beralamat di Jalan Salemba nomor 4. Nah, makanya ini dinamakan beasiswa karya Salemba 4. Sebelum jauh lagi, jadi KSI ini memiliki visi misi. Jadi untuk visi misi ini mungkin saya juga lihat ya yang di web itu, karena juga visi misinya itu banyak banget. Dari visinya sendiri yaitu cita-cita dan semangat untuk bersama-sama bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu visi sendiri. Nah, hal tersebut didasari oleh founder-founder dari karya Salemba 4 tadi yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, itu untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia atau sumber daya manusianya Indonesia. Karena dari 8 founder itu memiliki pengalaman beliau yang sekiranya berprestasi tapi kurang mampu untuk masalah finansial. Nah, dari misi tersebut memiliki tujuan. Yang pertama itu memberikan beasiswa kepada 10.000 mahasiswa Indonesia yang membutuhkan dalam 1 tahun akademik. 10.000, bayangkan 10.000 itu banyak banget. Nah, itu mungkin dari teman-teman bisa langsung saja mendaftar, terus nanti ada tahap-tahap seleksinya, itu diikuti saja. Nanti bakalan saya ungkapkan triks dan tipsnya untuk masuk dari beasiswa karya Salemba 4 ini. Terus misi yang kedua, mendorong dan turut mempersiapkan penerima beasiswa itu memiliki jiwa integritas, berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, nusa dan bangsa. Ini juga diwujudkan dalam pelatihan-pelatihan. Jadi beasiswa karya Salemba 4 ini mempunyai perbedaan dari beasiswa yang lain. Itu gampang banget untuk melihatnya, karena dari pelatihan sendiri, dari beasiswa itu ada entrepreneur, teknologi, sama leadership. Itu
Kenapa? Saya dulu juga termotivasi untuk masuk beasiswa Karya Salemba 4 karena banyak banget manfaat ilmunya dari pelatihan ini. Sangat-sangat memiliki apa ya, dari beliau sendiri itu sangat-sangat ingin untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mungkin dari mahasiswanya itu. Nah, jadi diadakan pelatihan untuk meningkatkan tadi yang isi yang nomor 2. Terus yang nomor 3 itu KSE mewujudkannya beberapa pelatihan tadi sudah saya sebutkan. Terus dari visi misi tersebut emang untuk saat ini, karena di tahun 2020 sampai 2020 ini saya juga merasakan kena banget antara dari visi misi beasiswa Karya Salemba 4 ini. Nah, terus saya juga ini ingin mengungkapkan sejarahnya sih dari beasiswa Karya Salemba 4. Itu kan dimulai dari 1995 sampai 2019 ini. Itu awal banget dari beasiswa Karya Salemba 4 tuh cuman ada yang didanai 3 mahasiswa aja. 3 mahasiswa, dan sekarang udah 1592 mahasiswa. Bayangkan tuh udah sangat banyak banget tuh, 1592 mahasiswa, dan sekarang sudah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi ada 34 perguruan tinggi negeri itu yang sudah bekerjasama dengan beasiswa Karya Salemba 4, dan banyak banget donatur dari sponsornya. Ini juga saya ungkapkan lagi, saya sendiri pun didonaturi sama PT Investasi Mandiri. Itu sponsor dari, mungkin dari donatur dari beasiswa Karya Salemba 4. Nah, mulai lagi dari 1995 itu beralih lagi ke 1998. Itu hanya 19 mahasiswa aja. 19 mahasiswa dari 3 ke 19. Habis itu pertengahan sampai ke 2004 itu mencapai 140 mahasiswa dari beberapa universitas. Jadi beasiswanya Karya Salemba 4 itu pertama ada yang resmi, ikatan resmi sama beasiswa Karya Salemba 4. Seterusnya itu dari Karya Salemba 4 istilahnya mengajak kerjasama juga dari beberapa universitas itu untuk memberikan beasiswa tersebut. Sampai tahun 2018 itu ada 2440 mahasiswa, dan sekarang 2019 itu kemarin emang banyak yang nggak diperpanjang, ada yang diperpanjang juga, karena emang dari beasiswa Karya Salemba 4 ini itu benar-benar ketat banget masalah meningkatkan kualitas SDM-nya sendiri, karena di situ ada pelatihan-pelatihan. Jadi kalau teman-teman sekiranya aktif silahkan mendaftar, kalau nggak aktif silahkan mencoba sendiri, karena nanti juga bakalan kelihatan tuh dari seleksi esai, dari seleksi wawancara, itu semua dilihat. Jadi di sini beasiswa ini bukan hanya orang yang tidak mampu, tapi orang yang berprestasi, yang mampu itu bisa dapat juga. Karena di sini dinilainya dari keaktifan mahasiswa sendiri gitu. Terus ini dengan berjalannya waktu itu donatur paling terbesar untuk saat ini Give to Asia. Kebetulan kemarin juga saya datang yang di Give to Asia di Cirebon. Itu benar-benar semuanya dari founder-founder itu juga datang. Nanti saya sebutkan nama-nama foundernya. Itu yang Give to Asia itu didirikan oleh Mr. F. Chapman Taylor. Nah, dari Amerika. Terus beliau menjadi salah satu dewan pembina Yayasan Karya Salemba 4. Itu juga semuanya tidak lepas dari 8 founder Karya Salemba 4 sebelumnya yang dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut. Terus ini 8 founder itu, yang pertama, ini saya juga membaca, yang pertama itu ada Bapak Sadriadi Indarmawan, terus Bapak Tatan, Bapak Mirza, Bapak Rizal, Bapak Laksono, Bapak Salusra, Bapak Basya, Bapak Robert. Nah, beliau-beliau itu merupakan alumni FEUI pada tahun 1984. Kebetulan waktu Give to Asia kemarin, saya juga bertemu dengan Bapak Satriadi yang merupakan founder, dan Bapak Mirza sebagai pembicara juga. Dan Bapak Tatan itu juga semuanya alhamdulillahnya hampir semuanya datang lah. Nah, sebagai contohnya dari track record founder-founder beasiswa Karya Salemba 4 itu yang merupakan alumni FEUI itu dari Bapak Satriadi Indarmawan itu menjadi ahli di bidang ekonomi. Nah, yang menjadi direktur di berbagai perusahaan itu Bapak Satriadi. Terus Bapak Mirza Aditya Suara itu merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Terus Bapak Tatan Taufik itu juga
sebagai seorang CEO di suatu perusahaan dan founder-founder lainnya lah. Bayangkan saja dari mendirikan beasiswa pasti karena memiliki rasa peduli juga, memiliki rasa kemakmuran juga untuk mahasiswanya, beliau mampu menjadi panutan di suatu perusahaan atau memiliki perusahaan sendiri kayak gitu. Itu output dari beasiswa Karya Salemba 4. Nah, sebelum jauh lagi nih, dari saya sendiri juga ingin mengulik cerita-cerita mengenai beasiswa Karya Salemba 4. Sebelum jauh ke Q&A itu kan banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya juga minta pada panitia, mungkin dari teman-teman juga, karena dari saya sendiri kalau semuanya sekiranya saya membacakan pertanyaan dari Q&A atau terus saya jawab sendiri itu bagi saya juga nanti takutnya garing aja. Jadi saya minta tolong pada mbak saya ini, mungkin bisa kenalin mbak. Halo, kenalin, aku namanya Rizka. Nah, mbak Rizka ini saya minta jadi istilahnya apa ya, nanya pertanyaan kan, karena tadi sudah saya kirim melalui WhatsApp, mungkin bisa dibuka mbak. Bisa. Udah. Tunggu. Tokan. Ini grogi nih Udah, di depan kamera. Ya udah. Ada 14 pertanyaan ya. 14 jadinya. Tak kira 20 tadi. Oh, Dan mungkin karena tadi sudah saya jelaskan visi misinya, terus beberapa track record dari founder beasiswa, terus dari mengulik mengenai yayasan lah, mengenai yayasan dan paguyuban. Sekarang saya ingin menjelaskan juga dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu mengenai alur pendaftaran, terus manfaatnya apa dan lainnya. Mungkin pertanyaan dari pertama. Oke, mungkin langsung masuk aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama untuk Mas Naim itu adalah apa aja sih persyaratan untuk mendaftar di beasiswa KSE? Mengenai persyaratan itu sebenarnya mudah banget ya persyaratannya, karena dari KSE sendiri sedikit ribet juga, dan bagi saya juga nggak ribet karena emang benar-benar ketat. Karena ada beasiswa yang diperpanjang, ada yang di-cut. Itu persyaratan pertama, harus ngasih foto background warna merah, terus foto yang full body itu background warna putih, terus ada scan transkrip IPK. Kalau dari mahasiswa Universitas Diponegoro itu ada namanya SSO kan, itu bisa di scan dari transkrip IPK-nya. Terus ada scan KTP, KTM, sama KK, terus tagihan itu, tagihan listrik, tagihan air juga, terus surat rekomendasi dari ini, surat rekomendasi sama surat keterangan gaji orang tua. Jadi yang saya tekankan tadi, emang dari beasiswa Karya Salemba 4 itu nggak ada yang ke notice SKTM lah, surat keterangan tidak mampu. Tapi di sini banyak kalangan yang menengah ke atas dan menengah ke bawah, jadi tidak masalah SKTM itu. Jadi siap-siap aja untuk berlomba-lomba masuk ke beasiswa Karya Salemba 4 ini. Semuanya punya kesempatan ya? Iya, punya kesempatan. Oke. Berarti ini lanjut ya? Ini juga, ini ada, saya juga lihat ini ada persyaratan mendaftar beasiswa KSE. Yang pertama itu mahasiswa yang bersangkutan belum nikah. Jadi dari mahasiswa itu yang banyak yang nikah itu dia bisa daftar di beasiswa KSE, atau kecelakaan atau apa itu bisa daftar di KSE. Terus mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi dari KSE ini tidak mau diduakan ya, kayak jadi beasiswa KSE ini mungkin nggak mau diduakan, jadi tidak menyetujui ketika ada beasiswa lainnya. Semuanya saya ikut beasiswa unggulan sama KSE itu nggak bisa, jadi harus pilih salah satu nih. Kalau ketahuan nanti bakalan kena sanksi. Kena sanksi, dan itu harus mengembalikan uang yang dari awal. Diceraiin nih. Iya. Terus beasiswa Karya Salemba 4 ini mendapatkan apa ya, donatur per bulannya itu 750.000 rupiah. Lumayan banget ya. Iya, dari 750.000 rupiah itu per bulannya, nanti ada laporannya. Mungkin ada uangnya ini buat apa aja, gitu loh. Jadi kita bisa memanage uangnya itu buat apa aja. Terus sama beasiswa dari KSE ini tanpa ikatan kedinasan atau apapun. Terus sama yang terakhir itu
tadi sudah saya katakan, beasiswa KSE ini yang tidak melalui jalur SMA, yang dari SMA itu KSE yang daftar untuk mahasiswa itu minimal semester 2 dan sampai semester 6. Nah, itu aja. Berarti kesempatannya masih banyak dan Iya. tadi nggak ada batasan apapun. Ayo kita daftar berlomba-lomba daftar KSE. Ya, bener. Iya guys. Ya benar. Daftar Lanjut. KSE nanti. Jangan Iya. grogi loh, Mbak. Iya, Kita minta itu orang dadakan grogi. Iya, deg-degan banget. Lanjut ya, pertanyaan yang kedua itu alur pendaftarannya gimana sih dan tahapan pendaftarannya apa aja? Kalau alur pendaftaran sebenarnya simpel sih. Mungkin dari teman-teman nanti bisa akses di yang tadi sudah saya katakan di awal, www.beasiswa.co.id. Nah, di situ udah ada tuh alur pendaftaran, terus harus login dulu, harus buat email dulu. Itu registrasi online sekitar tanggal 20 sampai 25 April. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin belum lolos beasiswa pada tanggal 4 bisa masuk lagi ke registrasi, terus teman-teman nyoba lagi bisa. Karena akunnya itu tidak bakalan hangus. Coba deh kalian login, kalian kalau hafal email sama passwordnya, pasti bisa daftar lagi untuk registrasi online. Nggak perlu akun baru lagi. Nggak perlu akun baru lagi. Terus untuk pengumuman dan pengumpulan hard file-nya itu pada bulan Mei. Jadi ini kan karena ada pandemi COVID-19, jadi belum tahu nih pengumpulannya yang hard copy itu kelanjutnya gimana. Tapi ketika teman-teman udah registrasi online, nanti bakalan ada informasi selanjutnya. Terus bakalan ada interview itu sekitaran bulan Juni. Interview itu mungkin cara wawancara interviewnya itu pada bulan Juni 2020. Nanti bakalan diarahin deh. Biasanya kalau saya kemarin di rektorat itu banyak banget yang daftar beasiswa KSE dan itu udah melalui seleksi registrasi online. Jadi ada seleksi berkas, terus wawancara, terus nanti ada mengisi isai dan lain-lain. Terus untuk pengumumannya sendiri, sebelum pengumuman itu ada verifikasi kampus pada bulan Juli. Jadi nanti ada penerima nih yang lolos siapa aja, verifikasi siapa aja yang benar-benar dia keterima karena prestasinya atau apa. Jadi nanti ada scanning gitu loh. Itu pada bulan Juli dan pengumumannya pada bulan Agustus biasanya. Itu biasanya pada bulan Agustus udah pengumuman, terus teman-teman udah dianggap menjadi keluarga di Paguyuban Karya Salemba 4. Nah, gitu. Nyusul nanti, nyusul Mas Naim. Iya, nyusul. Terus Nyusul yaudah, kemana? masuk jadi paguyuban. Oh ya, iya kan? benar, iya nyusul. Terus kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Yang pertanyaan ketiga kan tadi Masnya bilang tuh kalau ada bakalan suruh bikin esai. Ya esai. kan ada. Biasanya tuh esainya tentang apa sih dan kayak gimana sih yang dicari sama KSE itu gitu. Intinya gini, ini juga merupakan tips and tricks ya. Okay. Masalah esai itu sebenarnya itu ada nanti, jadi teman-teman di registrasi online ada pemilihan semuanya teman-teman masuk dalam kategori sebenarnya gini, sebelumnya ada 3 kategori: entrepreneur, teknologi, atau leadership. Teman-teman pengennya di mana nih? Nah, dari 3 tersebut itu juga dibuat esai. Esai itu yang penting jujur. Jadi teman-teman bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya, tapi di situ kalian isi dengan jujur. Terus apa yang ingin kalian gali untuk masuk di KSE? Karena di pelatihannya ada 3 kan, semuanya. Saya kemarin ingin menggali di entrepreneur. Jadi saya tulis di esai entrepreneur, terus saya tulis semuanya sampai rinci, sampai pengalaman saya yang dahulu sampai sekarang saya tulis semuanya. Itu. Terus itu ada dituliskan pemilihan jurusan. Sebelum saya masuk ke Universitas Diponegoro kan saya milih jurusan. Iya. Nah, itu juga dibuat esai. Jadi berarti kenapa esainya double? Ya, enggak, maksudnya ada beberapa platform itu buat esai di registrasi dulu. Okay. Jadi nanti di sini suruh ngisi, di sini suruh ngisi gitu. Oh. Jadi di pemilihan jurusan tuh semuanya kenapa saya di jurusan kelautan, karena gini itu bisa. Harus reasonable juga. Itu udah antara tadi yang pelatihan, terus jurusan, terus ini juga ada visi misi ke depannya. visi misi saya sendiri loh, visinya jangka kedepannya kuliahnya mau ngapain gitu. Semuanya saya kuliah mau nyari apa yuk? Mau ngapain nih? Nyari pacar atau apa ya? Tulis aja semuanya. Ditulis aja. Karena yang penting jujur kan. Gagal ya udah. Oke. Terus ini lagi sih ada beberapa, ada 7 ini. Ada 7 esai. 7 esai tapi beda-beda tempat gitu loh. Tapi isinya di satu web.
Terus ada pengembangan diri juga tadi terusannya. Pengembangan diri teman-teman nih pengalamannya apa aja? Itu bisa dituangkan semuanya di situ. Terus ada alasan khusus mengapply beasiswa KSE itu apa? Jangan ke notice, ini tipsnya, jangan ke notice karena finansial. Kalian notisnya tuh mungkin ya beasiswa KSE itu menurut saya ya nomor satu untuk masalah pelatihan. Jadi tidak bakal sia-sia untuk masuk KSE karena pelatihannya banyak, terus habis itu bisa buat mengembangkan soft skill, hard skill, terus bisa buat teman-teman istilahnya meningkatkan lah masalah kualitas SDM, karena tujuan dari founder-founder KSE ya cuma itu aja, meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa. Terus ada tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Itu agak berbeda sama visi tadi. Kalau tujuan hidup kan istilahnya saya kalau visi tadi kan masalah kuliah. Tujuan hidup saya sampai ke depannya itu untuk apa gitu. Jadi untuk long termnya. Benar, jangka panjangnya. Terus yang terakhir tuh saya untuk mengurangi beban orang tua. Karena kan ini kan beasiswa tuh ke notice istilahnya finansial lah. Karena dikasih donatur, tapi kita feedbacknya apa gitu. Kalau dari saya sendiri, saya dikasih donatur sama beasiswa, saya harus feedback yang lebih mungkin untuk paguyuban, mungkin untuk masyarakat luas, itu bisa memberikan feedback yang lebih gitu. Jadi semakin berguna, semakin berfungsi. Itu terus ada lagi pribadi gitu ya. Iya benar. Terus ada lagi nih tentang rencana keuangannya. Rencananya tuh buat apa aja ketika sudah dikasih beasiswa? Semuanya rencananya uangnya buat membayar kos-kosan atau buat ngeprint, fotokopi, menunjang skripsi dan lain-lain itu bisa. Terus yang terakhir ini yang sering ditanyakan oleh pewawancara sih biasanya, itu kenapa Anda layak diterima untuk beasiswa KSE? Itu pertanyaan yang sering ya mungkin untuk teman-teman yang sering wawancara. Ya bisa lah, kenapa sih KSE itu milih saya gitu? Itu ya kalian tulis aja. Ini kalian tuh triksnya untuk nulis esai singkat padat jelas. Ketika kalian nulis esai singkat padat jelas itu emang sulit, tapi ketika tulisannya bagus pasti kalian lolos. Sama satu lagi nih tips tentang KSE, itu intinya untuk menulisan esai di web www.beasiswa.go.id itu istilahnya jangan panjang-panjang kalian gak bakal dibaca. Sebenarnya tipsnya untuk penulisan esai itu singkat padat jelas. Ketika kalian bisa menulis tulisan dalam singkat padat jelas, itu berarti kalian emang pintar untuk merangkai kata-kata. Karena menurut saya juga kita nulis esai singkat padat jelas itu emang sangat sulit. Nah itu yang dinilai, kalian bisa menuangkan semuanya tapi dengan sedikit tulisan. Itu tips menurut saya sih. Terus ada tips juga itu istilahnya yang tadi saya katakan di awal, itu memang jawab dengan jujur-jujurnya. Jadi jawaban teman-teman bisa dipertanggungjawabkan, karena jawaban itu yang ada di esai bakalan ditanyakan ketika diwawancara. Terus dilihat teman-teman aktifnya gimana, itu bakalan kelihatan. Karena dari esai itu tidak bakal bisa menipu gitu. Jadi teman-teman bersainglah secara sehat untuk masuk beasiswa Karya Salemba 4 ini. Itu sih untuk pertanyaan nomor 2 tadi ya pertanyaannya. Nomor 3 ya, oke, nomor 3. Sekarang berarti lanjut ke nomor 4. Jadi mulai kapan ya bisa daftar di beasiswa KSE ini, Mas? Oh ya, kalau daftar tadi kan ini sebenarnya pertanyaannya sama ya. Ini juga kamu baca tadi udah dijawab gak sih tanggal 20 ya? Iya benar, 20 sampai 25 April. Itu untuk registrasi online. Jadi mungkin dari 20 pertanyaan itu mungkin istilahnya double-double juga ya. Mirip-mirip lah. Jadi intinya untuk registrasi online, teman-teman silahkan registrasi online dulu, buat akun dulu. Itu pada bukanya tanggal 20 sampai 25 April. Cuma 5 hari ya berarti ya? 5 hari aja. Dan jangan dilewatin kesempatan itu kan? Nanti di situ bakalan teman-teman ngikutin alurnya aja lah. Ngupload foto full album, itu semuanya ada. Jadi teman-teman jangan khawatir harus nanya gimana. Sekiranya teman-teman ikuti alurnya saja, pasti teman-teman bakalan tahu nanti ketika di save itu bakalan kesimpan semua. Itu juga ada yang belum keisi juga bakalan kelihatan gitu. Itu untuk pendaftaran di registrasi online. Tidak beres ya pendaftaran registrasi online. Siap.
Dan tadi udah dijawab ya, tanggal 20 sampai 25. Hmm. Terus lanjut pertanyaan berikutnya, setiap tahun nih Mas, mahasiswa FPIK itu yang keterima di beasiswa KSE berapa sih? Ini pertanyaan mungkin apa ya, sulit sih. Ya nggak sulit sih, sebenarnya jawabannya itu cuma satu, banyak. Ini saya katakan ya, Undip itu merupakan 5 perguruan tinggi negeri yang mendapatkan beasiswa pada lomba 4 paling banyak. Itu selain Keren banget sih. UGM juga, terus dari UI jelas karena Iya, dari UI, foundernya tadi ya. terus dari Undip itu termasuk kelima yang paling banyak yang diperhitungkan juga. Jadi kalau untuk FPIK ya tadi ya, Iya. untuk FPIK sendiri itu pendaftarannya itu sebenarnya banyak sih, lebih dari 20. Tapi ketika tahun saya kemarin tuh ada yang diseleksi, itu nggak nyampe 10 orang. Setelah sampai sini lagi nggak cuman ada 4 orang aja yang masuk di beasiswa Kadesan Lomba 4 untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah itu karena dari saringannya banyak banget, dari tiap fakultas itu ada, terus dari tiap univ ada, jadinya banyak nih pertimbangan dari para founder. Jadi saya katakan tadi kan ada yang di-cut, ada yang nggak diperpanjang. Nah itu juga istilahnya mungkin karena pilihannya gimana, mungkin dari founder juga, dari keaktifan, dari pertanggungjawaban ISA dan lainnya itu juga bisa. Tapi yang saya katakan lagi, di sini banyak untuk pendaftarannya. Jadi tergantung pendaftaran dari tahun itu. Kalau dari track recordnya itu emang banyak. Kalau saya katakan sekarang mungkin juga banyak sih, karena sosialisasinya kan lewat sosial media nih sekarang, bukan sosialisasi langsung. Jadi mungkin teman-teman bakalan tahu lah informasi beasiswa kayak gini tuh dari mana aja. Itu bakalan banyak yang daftar. Jadi teman-teman silahkan untuk berlomba-lomba secara sehat aja, kompetisi secara sehat gitulah. Itu karena goalsnya dari KSE pun untuk meningkatkan kompeten mahasiswanya kan. Jadi kan ada nilainya juga ya. Benar. Oke. Lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Untuk peluangnya gimana sih Kak? Peluangnya untuk keterima nih gimana kalau tuh kira-kira? Peluang untuk keterima tadi kan saya bilang kalau di Undip ya, Okay. Itu udah 5 besar tuh. Berarti pasti kesempatnya lebih banyak lebih banyak. Terus kalau peluang keterimanya yang di FPIK itu menurut saya juga lumayan banyak. Tapi kalau saya pikir-pikir, karena di FPIK emang banyak yang bidik misi, jadi adalah yang menerima beasiswa lain. Karena di KSC sendiri tadi sudah di awal persyaratannya itu tidak bisa menerima beasiswa yang lainnya, double gitu loh, diduakan. Nggak boleh mendua ya. Itu nggak boleh. Jadi di sini untuk KSE istilahnya mengenai peluangnya itu tinggi ketika teman-teman yang daftar sedikit atau banyak. Tapi jangan berpikiran oh di sini yang daftar sedikit lah, jadi saya pengennya berlomba-lomba. Nggak boleh gampang kayak gitu ya. Nggak boleh gampang kayak, nggak boleh nggak menyebar informasi ke orang lain karena saya ingin daftar gitu kan. Itu kan nggak sehat ya. Berarti teman-teman sebar aja ke semuanya yang ingin daftar beasiswa KSE. Nanti teman-teman bisa dinilai dari esai, dari pengalamannya kayak gitu. Karena secara nggak langsung itu pun udah meningkatkan skill kita dari proses mendaftarnya sendiri. Iya kan. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa yang membedakan KSE sama beasiswa lainnya? Kalau yang bedain beasiswa KSE sama yang lainnya itu menurut saya cuma satu, pelatihan. Udah, itu aja sih. Soalnya saya bukannya gimana-gimana, karena kemarin saya juga penerima beasiswa unggulan itu ya istilahnya cuma dapat uang ya udah selesai. Tapi kalau di KSE ini itu menurut saya emang banyak pelatihan. Itu kenapa saya ingin daftar KSE, karena saya mengincar itu loh, 3 pelatihan itu loh. Itu yang membuat saya termotivasi untuk mendapatkan KSE, karena walaupun di sini paguyuban saya mendapatkan uang, saya harus memberikan feedback juga. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi kan saya mengeluarkan uang, saya feedback, ya udah gitu loh. Soft skill, hard skill belum tahu. Kalau di KSE ini soft skill, hard skill jangan ditanyakan. Karena saya sendiri kemarin buat pelatihan itu bener-bener pembicaranya hebat-hebat, terus cara nge-treatment orang-orangnya untuk di lapangannya itu bagus-bagus. Mungkin teman-teman nanti yang masuk bakal ngerasain untuk pelatihannya itu yang paling membedakan menurut saya. Nah itu. Ya, dan itu istimewa banget jadi yang buat KSE kan. Ya, sama satu lagi, beasiswa KSE itu bisa diperpanjang.
Jadi nanti tapi ada yang di-cut. Apa itu? Ya KSE-nya itu semuanya. Oh. Tadi kan saya bilang kan ada yang nggak aktif itu Iya. barang di-cut. Tapi kalau yang aktif itu panjang. Oh, oke. Makanya kan tujuannya kan meningkatkan kualitas SDM mahasiswa di Indonesia. Jadi emang kalau beasiswa KSE itu gak kaleng-kaleng banget lah ya. Iya, benar, Mahasiswanya itu keren banget sih. Iya benar-benar. Oke, lanjut ya. Juga ya. Gak kaleng-kaleng lah karena emang aku sebenarnya juga baru tahu kan Mas beasiswa KSE. Jadi menurut aku bener-bener mahasiswa itu juga jadi tertantang kan untuk selalu meningkatkan skillnya. Jadi dia juga gak yang asal oh ya udah deh nerima kita make sebebasnya. Iya benar-benar. Bener kan? Itu keren banget sih kalau aku ngelihatnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apabila telah menerima beasiswa KSE, apakah wajib mengikuti pelatihan dan kegiatannya? Jikalau berhalangan, apakah boleh izin? Kalau berhalangan sebenarnya boleh izin. Boleh. Tapi sebelumnya kan ada apply itu. Itu tergantung dari paguyuban. Yayasan paguyuban. Paguyuban itu di bawah yayasan. Jadi semuanya paguyuban Karya Salam Bambat Universitas Diponegoro. Jadi nanti kalau kemarin tuh ada suruh kirim proposal semuanya. Setelah kirim proposal itu siapa yang lolos di data. Itu ketika ada yang double disuruh milih salah satu, terus ada yang nggak bisa, itu disuruh konfirmasi dulu. Jadi nanti bisa izin, bisa tidak mengikuti pelatihan. Tapi menurut saya juga sayang banget sih teman-teman kalau nggak mengikuti pelatihan itu, karena itu bakalan dibiayai semuanya dari berangkat sampai pulang. Kalian dapat ilmu, kalian ketemu sama orang-orang hebat, direktur, founder semuanya. Karena beasiswa Karya Salam Bambat ini kerjasamanya ya tadi saya kan kebetulan donaturnya dari PT Investasi Mandiri, terus ada yang dari BCA, ada yang dari PGN, terus semuanya banyak lah. Itu tadi ada berapa ya tadi yo? Emang udah banyak banget lah. Itu di web ini ada donaturnya mana yo? Ini kah? Oh, bukan. Nanti mungkin bisa dicek langsung, bisa cek langsung di websitenya websitenya. aja. Nanti juga saya sebutkan udah itu. Berarti emang benar-benar pelatihannya tuh sangat eksklusif banget ya Mas ya? Sayang banget sih kalau kita nggak datang malahan ya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, berlaku berapa lama beasiswa KSE? Apakah hanya 1 tahun? Kalau beasiswa KSE itu tadi kan saya sudah saya katakan keistimewaan dari beasiswa KSE pertama itu adanya pelatihan, keduanya bisa diperpanjang. Jadi KSE ini bukan hanya 1 tahun. Ada beasiswa yang lain apply dapat beasiswa setahun ya udah selesai. Iya. Tapi kalau beasiswa KSE ini 1 tahun bisa diperpanjang lagi. Jadi jangan khawatir. Kalau teman-teman malas nge-apply beasiswa lain, kalian kasih aja feedback buat KSE. Apa sih yang bisa kalian berikan? Semuanya berikan saja untuk KSE. Karena teman percaya teman-teman istilahnya dibayar, teman-teman harus feedback gitu loh. Iya benar. Itu kan. Jadi nanti bisa diperpanjang juga. Benar. Dan emang nggak ada ruginya juga kan kita ngasih feedback, karena ya itu bagus buat kitanya sendiri juga, oke, buat KSE-nya pasti yang sebagai ngasih juga lebih senang pastinya kan. Kalau ternyata benar-benar pelatihan terus masalah finansial itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Iya, oke. Habis itu selanjutnya yaitu apa saja yang diperoleh dari beasiswa KSE? Berapa nominal uang beasiswa yang diterima? Selain dapat uang, bisa dapat apa aja sih selain uang? Ya, benar. Ini dari beasiswa KSE sendiri itu ada selain uang itu ada program, ada pelatihan camp yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Itu semuanya nih ada leadership. Jadi teman-teman di sini saya juga buka webnya yang www.beasiswa.go.id atau di webnya itu ini ada di www.kse.or.id. Jadi nanti bisa dicek di web, bisa dicek di IG-nya beasiswa KSE. Undip itu ada, nanti IG-nya beasiswa.kse. Kalau KSE Undip, kse.undip. Jadi tips wawancara kan, saat wawancara ketemu langsung. Terus habis itu di wawancaranya cara bersalaman tadi, berpakaian sopan, memakai sepatu juga, jangan lupa. Terus teman-teman istilahnya apa ya, cara ngomongnya itu tadi, cara ngomongnya contohnya gini deh, misalkan biasanya kamu sebagai pewawancara biasanya nanyain
apa yang ceritakan tentang dirimu. Oke. Ceritakan tentang dirimu. Nah, saya harus jawab gimana nih? Saya kalau dari tipsnya saya sendiri, ceritakan pengalaman kalian. Pengalaman kalian ceritakan, habis itu kalian jangan di apa ya, kenotis melas gitu. Melas apa ya? Kasihan, dikasihani. Nah, jangan sampai dikasihani. Kalian dikasihani, jiwa kalian mana gitu loh. Kalau kalian percaya diri percaya aja diri, malah. percaya diri, kalian menceritakan pengalaman, Oke. kalian berprestasi, tunjukin semuanya itu. Tapi di sini syaratnya jawab dengan jujur. Karena tadi di esai itu bakalan ada data semua. Jadi pewawancara itu mempunyai data semua dari kalian itu. Mungkin di registrasi online, mungkin di esai. Kalian mau bohong pun tidak bisa. Tapi yaitu kalian tipsnya di awal tadi menceritakan kalau saya dulu pengalaman dulu, baru prestasinya. Nah, jadi istilahnya alurnya bakalan ke situ semua, gak bakal alur ke lain. Kayak gitu. Bener-bener fokus ke kompeten dan prestasinya mahasiswa ya berarti. Oke. Gitu. Terus ini ada lagi tipsnya kan, hal kecil banget lah. Hal kecilnya tuh gini, ketika kalian belum disuruh duduk sama pewawancara, jangan duduk dulu gitu loh. Itu hal kecil banget. Jadi dipikirkan hal-hal kecil, cara masuk ke beasiswa atau masuk ke kerja kayak gitu loh. Karena ini saya ngasih tipsnya tuh bukan untuk di dunia beasiswa aja, untuk dunia kerja kayak gitu. Biasanya itu kenotisnya cara dia ngomong, cara dia membawa alur gimana, cara duduk. Terus sama satu lagi, ketika kalian ditanyakan apakah ada pertanyaan, kalian jangan diem aja. Ini mungkin yang sorry ya, ini informasi buat semuanya. Saya ungkap aja di sini karena itu teman-teman apa ya, istilahnya lupa lah, teletur lah tentang itu. Karena ketika pewawancara biasanya bilang apakah ada pertanyaan, pasti bilang kayak gitu kan. Iya, pasti di akhir biasanya kan ya. Kalian bisa menanyakan, jangan diem aja. Kalau kalian bilang nggak ada, cukup dicoret langsung. Saya sebagai wawancara pun ada yang alurnya dari kalian tidak bisa membalikkan alur saya, terus dari teman-teman ditanyain malah teman-teman diem. Paling nggak nanya budayanya KS itu gimana, terus paling nggak nanya ke keluarganya KS itu gimana. Bisa membuat interaksi antara pewawancara sama penerima beasiswa itu, atau penerima kerja, lamaran kerja. Itu tipsnya menurut saya loh. Itu sedikit tips saja untuk wawancara menurut saya, dan itu saya lakukan dari dulu untuk organisasi dan mungkin jabat sebagai apa, itu saya wawancara kayak gitu. Alhamdulillahnya lolos semuanya kayak gitu. Keren sih. Mungkin aku mau, ini aku boleh nggak nih Mas, kalau aku punya pertanyaan? Boleh. Ini ya, mungkin pertanyaan yang dari aku adalah apa sih yang benar-benar truly dari Mas Naim sendiri, bahwa saat masuk ke KSE ada sesuatu yang feel, oh iya nih, aku merasa aku bagian dari KSE. Apa sih yang spesial banget bagi Mas Naim sendiri tentang KSE gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, Sulit banget ya. ini gak apa-apa kan? Gak apa. Itu kalau misalkan nih kita itu kan kita nggak tahu nih hasilnya bakalan lolos apa enggak. Kalau misalkan kita lolos harus gimana, dan kalau misalkan kita nggak lolos tuh harusnya bersikap seperti apa sih Mas? Gitu. Kalau untuk pertanyaan nomor 1 tadi, menurut saya sangat sulit sih itu, karena yang saya dapatkan ya itu kan tergantung pribadi masing-masing. Iya. Kalau saya, karena saya memberikan feedback yang lebih, pasti saya akan mendapatkan yang lebih. Jadi saya di sini bukan untuk meminta imbalan, bukan untuk apa ya, istilahnya ngewanti-wanti semuanya saya dapat ini, habis itu saya berharap lebih. Karena berharap yang baik itu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap pada manusia. Iya, benar. Jadi nanti menurut saya untuk feedbacknya apa ya, dianggap sebagai keluarga KSE ya interaksi aja gitu. Interaksi sama semua beasiswa, karena di situ ada acara semuanya makrab, terus ada acara apa ya istilahnya ya, habis makrab tuh ada banyak lah kegiatan-kegiatan dari semua departemen. Nah itu bisa membuat kita itu istilahnya semakin akrab itu loh. Jadi kenal semua dari paguyuban Universitas Diponegoro tuh kenal. Terus sama yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa? Kalau misalkan keterima, bersikap apa ya? Dan nggak terima. Kalau keterima, kalian siap-siap aja untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Untuk istilahnya mendapatkan ilmu, dan itu udah difasilitasi sama Karya Salemba 4.
Kalau belum keterima, bersikaplah sebijak-bijaknya gitu. Kalian ya bisa mencoba beasiswa lainnya, terus bisa istilahnya mengeplay lomba-lomba atau apa itu bisa. Karena bukan hanya untuk beasiswa, karena beasiswa itu semua kenotis dengan uang. Jadi jangan sampai kenotis dengan uang. Di sini KSC kenotis dengan pelatihan. Tapi kalau tidak sanggup belum keterima masuk di KSC, jangan bersedih, nanti masih ada kesempatan lainnya. Mungkin yang masih mahasiswa baru bisa nge-apply untuk tahun selanjutnya kayak gitu. Karena kesempatannya tadi dari semester 2 sampai semester 6. Ya benar. Oke. Udah sih mungkin. Udah itu aja pertanyaannya. Iya, kalau aku dari aku, Pak. Oh iya. Yaudah, ini saya tutup juga kan, karena mungkin dari pertanyaan tadi udah selesai. Saya juga udah